Mobil Cina mah fiturnya banyak, tapi gimmick doang. Emang kepake semua. Nah, gue bakal buktiin beberapa fitur di Cherry 38 CSA itu beneran kepake, beneran bermanfaat atau enggak. Tonton sampai habis. Jadi di samping gue sudah ada Cherry 38 CSH yang dijual sekarang baru naik sih kalau nggak salah 520-an gitu. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan penasaran sama harga netnya berapa dan segala macam bisa tektokan sama Mbak Nia aja ya. Oke, kemarin gue udah sempat baca beberapa head comment nih. Kalau review kan udah sering ya, gue bakal bahas beberapa fitur yang mungkin tersembunyi atau hide atau mungkin teman-teman bahkan nggak tahu nih. Pertama-tama kita bakal bahas ini, tapi gue mungkin mau spill sedikit ya. Kalian tau gak sih pajak SNG cuma 2 jutaan, tapi paling kayak nambah option PKB gitu doang, tapi tetap sekitar 4-5 juta. Itu murah banget loh, mengingat ini adalah mobil plug-in hybrid. Kita ngomongin dari kunci dulu nih. Kuncinya apakah gimmick gak sih? Kayak misalkan ya, di sini ada tombol lock, unlock, buka bagasi, sama ini start engine. Pertama kita pencet ini dulu deh. Ini kan masih kekunci teman-teman. Kita pencet unlock dulu. Nanti spionnya tuh ngebuka dan kaca jendela itu juga ngebuka semua. Menarik ya? Terus kalau misalkan di lock lagi, dia akan otomatis ngunci. Tapi sebenarnya kepake buat apa sih? Misalkan gini ya teman-teman ya. Kita kan posisi terkunci kayak gini. Aduh, ini parkir di tempat yang panas. Teman-teman lock dulu sekali, lalu pencet dan tahan ini yang tombol paling bawah. Dia otomatis tuh langsung nyala teman-teman. Terus biar udara panasnya keluar, teman-teman pencet unlocknya ini, pencet dan tahan. Dia otomatis langsung ngebuka. Jadi nanti kalian masuk ke dalam, itu langsung adem. Tapi pastiin ya, kalian parkirnya di tempat yang aman, jangan jauh-jauh, nanti banyak maling lagi ya. Terus kalau misalkan mau nutup lagi tinggal pencet kayak gini lagi teman-teman. Oh, ini praktis banget. Nih kalau mau matiin tinggal pencet gini aja, dia nanti otomatis langsung mati. Terus bagasinya itu kalau teman-teman pencet dan tahan tombol bagasi ini, dia otomatis langsung ngebuka. Misalnya teman-teman nongkrong di sini lagi di rest area, nongkrong segala macam kayak gitu, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya karena kalau di sini masih seamless kayak gini, berarti masih terkunci tuh, nggak bakal bisa dibuka. Aman banget kan? Terus kalau buat buka tutup, tinggal pencet gini aja secara elektrik. Jadi menurut gue fitur-fitur yang ada di remote ini literally beneran kepake. Halo Bapak Ibu, perkenalkan aku Unia dari Sales Cherry Cibubur. Buat Bapak Ibu yang lagi ada cari mobil Cherry, boleh langsung datang ke dealer Cherry Cibubur yang beralamat di Jalan Trasyogi Cibubur kilometer 6. Untuk patokannya samping Cibubur City. Nah, buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil 7-seater, kita ada 38 CSH untuk harga di 519.900. Untuk DP mulai dari 70 jutaan aja. Selain 38 CSH juga, kita juga punya SUV EV, ada Cherry J6 untuk harganya di 525.500. Untuk DP kita mulai DP 100 jutaan. Kami juga menyediakan banyak promo menarik, mulai dari cash bertahap 50-50 dan bunga 0% selama 1 tahun, dan DP mulai dari 15% aja, dan tenor panjang dari 1 tahun sampai 6 tahun. Buat Bapak Ibu yang mau tanya-tanya Cherry atau test drive, bisa datang ke dealer Cherry atau hubungi Nia di nomor 0881 0257 54236. Terima kasih. Ingat Cherry, ingat Nia. Nah, di bagian bawah sini tuh ada fungsi engine start nih. Pertama-tama teman-teman lock dulu mobilnya, lalu pencet dan tahan tombol bagian paling bawah. Perhatiin sampai nanti lampunya nyala apa enggak. Kalau lampunya nyala berarti AC-nya itu mesinnya tuh start bekerja. Udah bekerja gitu maksudnya. Tapi apakah mobil bisa dicuri? Nggak bisa kalau kalian nggak bawa kunci. Nih kita praktek ya. Kuncinya saya taruh bawah sini. Taruh sini. Teman-teman denger ya. Ini dengar kan suara AC-nya kan? Dengar. Tapi karena saya nggak bawa kunci, mobilnya nggak bisa dibuka. Tapi kalau misalkan kuncinya saya ambil nih, saya ambil dulu ya teman-teman ya. Nih. Kuncinya saya ambil, saya kantongin. Dia kebuka. Kelihatan nggak ya teman-teman nih? Di sini ada tulisan injek rem dulu, baru dia akan normal. Teman-teman lihat tuh, akan logonya nyala semua sampai dia nanti tuh. Kalau setirnya sudah enteng kayak gini, ini berarti sudah normal. Baru nanti teman-teman kayak gini bisa langsung
jalan nih tuh udah kayak gini. Jadi aman ya teman-teman ya. Hello Cherry, Hello. open all window. Okay. Nah, jadi udah buktiin fitur voice command itu bisa dipakai. Teman-teman bisa ngomong atau bisa pencet dari sini. Pencet dari sini. Tuh. Hello. Close sunroof. Okay. Nah, jadi sebenarnya kalau ini kepake buat apa sih? Kalau misalkan teman-teman lagi nyetir, kan butuh konsen ya kan? Nah, itu kalian cukup lagi nyetir biasa seperti biasa, tinggal ngomong gitu aja atau pencet dari sini. Berarti fiturnya kepake. Kalau kita ngomongin ya, all window buat apa sih? Praktis gitu kan. Buka tutupnya praktis. Nah, untuk sunroof ini misalkan teman-teman lagi mau ke taman safari ngasih makan jerapah bisa dari sini gitu kan misalkan. Atau yang mau jumpa fans atau pengen menikmati udara segar tanpa buka kaca itu bisa banget. Jadi menurut gue sih kepake sih. Meskipun kalau di Jakarta kan memang panas banget ya. Pasti lebih sering ditutup gitu. Yang menarik kaca kanan kiri itu sudah double glass sehingga dia lebih kedap dan dipadukan dengan speaker Sony kita denger ya. Ini beneran menarik banget karena dia ada headrest speaker itu bisa di public share. Tuh. Drive share. Tuh. Private share. Sorry, lagunya nggak bisa yang lagu-lagu kekinian karena kena copyright guys. Gue bisa bilang kabinnya kedap, speakernya oke, dan berasa kalian tuh kayak naik mobil harga mungkin 800-900an gitu. Mobilnya berasa mewah sih. Terus di sebelah kiri sini ada untuk seat message nih, untuk sini atau queen seat nih gitu loh. Jadi ada kalian bisa pilih pijitannya mau wave, cat paw, cross, relief, jump. Tapi keduanya driver maupun penumpang ada nih penghangat dan pendingin. Sebenarnya kalau di Jakarta terutama itu butuh banget sebenarnya pendingin sih. Karena nanti kayak ada efek udara dingin. Kalau misalnya kalian habis olahraga lari dan segala macam itu bakal bantu ngeringin. Nah kalau seat heating itu keduanya juga ada. Nah kalau seat heating itu bisa kepake kalau misalkan kalian lagi gak enak badan, lagi masuk angin atau lagi di puncak itu anget-anget gitu loh. Tuh sampai 3 level sih. Ini menurut gue nggak gimmick, ini kepake banget. Bayangin loh, mobilnya 500 jutaan, tapi mobil ini fiturnya setara kayak mobil 800 sampai 1M gitu loh. Menarik kan? Lanjut di sini ada kamera, bukan 360 lagi tapi 540. Teman-teman klik dari sini tuh. Ini tampilannya bisa 3D kayak gini tuh. Bahkan, nih contoh ya, ada pintunya yang nih kebuka dikit. Tuh, ini kebuka dikit loh ya kan? Dia ikut kebuka. Tutup nih gitu kan. Ini menarik banget. Terus misal kita pencet klik di sini, kalian bisa lihat dari berbagai angle. Tuh, menarik kan? Ini menurut gua kepake banget pada saat kalian parkir. Ini ngebantu banget loh. Dan di sini ada settingannya, coba kita lihat. Tuh, ada nih AVM Start Animation, Auto Zoom, Vehicle Trajectory, Transparent. Kita pilih ya, jadi biar dia transparan. Terus back lagi tuh, jadi transparan kayak gini teman-teman tuh. Ini beneran kepake kalau misalkan khawatir kalian ada misalkan parkir lagi ada lubang atau ada trotoar bahkan ada kucing kayak gitu. Selanjutnya ada fitur yang banyak banget tentunya di sini ya. Ada settingan untuk pengaturan ADAS nih. Di sini head up display juga ada. Itu kepake banget pada saat kalian berkendara. Kalian nggak perlu sering-sering lihat meter cluster. Kalian cukup lihat di bagian kaca gitu loh, di atas kap mesin gitu. Terus ini kalian bisa atur brightness-nya dan segala macem. Tuh bisa lihat juga snow mode segala macam, vehicle setting ini banyak banget loh. Ini pengaturannya. Terus kita ngomongin fitur ini driver assistant. Ini buat keselamatan. Waktu itu gue udah pernah bawa mobil ini dari Jakarta ke Bandung, itu cukup pakai banget. Cruise controlnya, forward collision, automatic emergency braking, rear traffic alert, rear collision, lane departure assist, emergency. Ini banyak banget loh. Ini buat gue kepake banget. Tapi ada beberapa yang gue nggak suka jujur aja. Gue biasanya fitur yang ini nih gue matiin. Yang emergency lane keeping assist sama lane departure assist ini biasanya gue matiin. Kenapa? Karena dia tuh nanti kayak bakal narik-narik mobil kayak gitu. Tapi tergantung teman-teman.
suka fiturnya apa enggak. Pokoknya mobil ini semakin bawel. Dan yang paling penting atau selling point dari Chery 38 CSA itu apa enggak? Plug-in hybridnya. Jadi kalau pakai mode full EV, baterainya sekitar 18 kW ya, bisa jalan sekitar 90 kilo. Gampangnya gini teman-teman. Sampai kalau teman-teman baca itu bisa nggak mas 76 km per liter? Bener nggak? Bener. Jadi cara ngitungnya gini teman-teman. Jadi pengetesannya itu kan 120 kilo dong. Sedangkan mobil ini dengan mode full EV bisa jalan sekitar 90 kilo. Berarti yang pakai BBM, pakai bensin itu adalah 30 km doang. Sedangkan kalau misalkan anggap deh mobil ini konsumsi BBM-nya 1:19 normal dengan mode hybrid gitu ya. 30 dibagi 19. Nah, itu cuman kepake 1,57. Total nih, secara total berarti 120 kilo dibagi 1,57 itu ketemunya berapa teman-teman? 76 kilometer per liter. Jadi menurut gue ini satu-satunya benar-benar ini tuh nggak gimmick. Bahkan kalau kita ngobrol sama beberapa teman-teman yang suka nonton video gue itu ngobrol kenapa sih ambil Chery 38 CSA? Karena irit. Jadi kalau misalnya teman-teman sehari-hari aktivitasnya nggak sampai 90 kilo, berarti benar-benar cuma pakai mode full EV-nya doang. Mau ngecasnya bisa di rumah atau bisa di luar. Kalau di rumah sih lebih irit ya. Ada case lagi gini teman-teman, habis jalan parkir kan taruh di P ya. Teman-teman jangan lupa bawa kuncinya. Jangan lupa saya biarin kebuka, coba ya. Ini lagi coba nih. Terus kita main pergi gini aja, kita kunci. Nih. Kacanya tuh langsung nutup sendiri, mobilnya langsung ngunci sendiri, mesinnya juga langsung otomatis. Menurut gue ini adalah fitur yang praktis banget. Jadi kesimpulannya gimana teman-teman? Tadi gue udah cobain beberapa fitur menurut gue yang kepake banget. Pertama, sunroof, panoramik itu kepake. Terus fitur ADAS-nya juga super lengkap, airbag ada 10. Terus mode hybrid yang full hybrid itu bisa jalan sekitar 90 km. Itu bener-bener kalian bisa pakai. Gue kan pernah pakai waktu itu ke Bandung ya, itu bisa kepake tuh kalau nggak salah jalan sampai 100, aku lupa ya, kayak sampai 90 km lebih deh gitu loh. Terus beberapa fitur kayak kursi pijat, pendingin, penghangat itu menurut gue pakai banget, apalagi jok kulit sampai baris ketiga gitu loh. Dan kalau misalkan teman-teman misalkan mau camping itu bisa pakai V2L-nya. Dan teman-teman yang misalkan sudah pakai Chery 38 CSA boleh dong sharein di kolom komentar. Gue pengen tahu sih beneran kepake atau bener katanya itu hanya gimmick. Jadi masih dengan Mbak Nia dari mana Mbak? Dari Chery Cibubur. Mbak Nia, menanggapi head comment dari penonton atau teman-teman nih yang bilang adalah mobil Cina mah fiturnya banyak banget gimmick doang. Emang beneran kepake gitu? Mbak, emang beneran kepake nggak sih? Beneran kepake kok mas. Fitur apa sih yang paling dari konsumen Mbak yang paling sering kepake gitu? Itu fiturnya kita misalnya lupa ada sunroof masih kebuka, kaca masih kebuka, bawa kunci kita tinggal langsung nutup. Oke, jadi dia out of service banget ya. Jadi begitu kita menjauh dia langsung kunci. Terus apa lagi Mbak? Nah kita juga ada sunroof nih mas. Kemarin aku kata Mas Fari ada anak kecil itu dia seneng banget, happy banget pakai sunroofnya. Oke, jadi sunroofnya dibuka gitu ya. Iya. Memang mungkin kalau di Jakarta kan memang panas ya, itu pasti ditutup. Tapi kalau misalnya pas ngasih makan jerapah gitu misalnya buka gitu ya, seru banget ya. Seru banget. Atau misalkan buat jumpa fans gitu, misalkan artis-artis gitu kan. Abis konser aku kemarin lihat tuh dia buka kaca sunroofnya, tinggal buka dada-dada kayak gitu atau salaman gitu ya. Iya. Terus fitur apa lagi yang paling konsumen suka Mbak? Untuk fiturnya kita ada kursi pijit di sebelahnya. Jadi penumpangnya kita ada kursi pijitnya. Padahal yang capek tuh yang nyetir ya, agak aneh. Nah, daripada teman-teman tambah bingung harus gimana nih Mbak? Harus hubungin ya nomornya di bawah ini atau datang ke dealer Chery Cibubur. Ya, jadi teman-teman sebaiknya datang lihat unit dan test drive. Kalau misalkan nggak sempat datang nanti Mbak Nia bisa bawain unitnya ke rumah atau ke kantor. Terus next kalau misalnya pengen ada ide konten apa tinggal komen aja. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.